Hey, selamat datang di video yang lainnya. Kali ini gue pengen ngerating semua Robosen Transformers gue yang bisa auto transform. Yap, yang bisa transform sendiri. Jadi buat kamu Bumblebee, kamu menyingkir dulu ya. Nah, jadi di depan gue ini sudah ada 4 Transformers ini, dan ini semuanya harganya super duper mahal. Dan kalian tahu lah yang udah pernah nonton video gue, ini semuanya canggih-canggih banget. Tapi di sini gue pengen ngetes guys. Kira-kira dari semuanya ini mana yang ratingnya paling bagus? Jadi di sini gue bakal ngerating mereka satu persatu guys. Dan cara ratingnya bakal gue kasih bintang gitu. Yang paling bagus itu bintang 5, yang paling jelek itu bintang 1. Dan tolong di notes juga, ini penilaian subjektif dari gue. Jadi mungkin penilaian kita bisa berbeda guys. Jadi udah tanpa banyak cincong lagi, langsung aja kita masuk ke pengetesan pertama. Kita bakal ngetes speednya mereka masing-masing. Jadi gue bakal balapin mereka semua dan kita lihat siapa yang paling kenceng guys. Langsung aja, let's go. Oke, di sini gue udah nyiapin garis start sampai finishnya di ujung situ. Jadi nanti kita lihat guys, di antara mereka berempat siapa yang paling cepat. Sebenarnya ketahuan sih yang paling lama siapa ya. Oke, semuanya sudah berjejer. Ada Grimlock, ada Bumblebee, ada Megatron, ada Optimus. Dan gua di sini menunggu di garis finish. Dan sekarang langsung kita mulai race-nya. Gua akan hitung-hitungan mundur ya guys. 3, 2, 1, go! Wow, 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 wow. Wow, udah. Halo guys. What the hell, man? Yang ini lelet banget, guys. ini kayak kakek-kakek sama nenek-nenek ikutan lomba gitu. Ya ampun. Ayo, buruan, Nek. Kek, buruan, Kek. Ini udah nyampe neneknya, Kek. Aduh, malah capek dia. Gila, itu tadi epic banget sih. Udah lu kalah. Dan karena ini cukup tipis ya, sekarang saatnya kita lihat VAR dulu guys. Kira-kira siapa yang menang? Kita lihat siapa dalam VAR, siapa yang menang ya. Wah, gimana Sid? Gimana menurut Anda? Jelas ya. VAR membuktikan bahwa Bumblebee yang menang. Selamat Bumblebee! Mana Bumblebee-nya? Gue nggak bisa nengok, anjay! Ini dia guys, pemenang kita Bumblebee dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi ini udah pasti gue kasih bintang 5 sih. Dan selain itu juga emang Bumblebee ini keren juga fiturnya. Dia punya 3 mode, ada slow, ada medium, ada fast. Makanya dia emang kenceng banget, bisa diatur-atur giginya. Sedangkan Optimus di sini gue kasih bintang 4. Kalau misalnya Megatron kayaknya cukup di 3 karena dia tank bentuknya kan. Dan kalau Grimlock udah pasti 1 guys. Karena emang dia bukan kendaraan, dia T-Rex yang berjalan kan. Cuma emang kecepatannya pelan banget karena bukan pakai roda jalan. Jadi itu dia pengetesan kecepatan. Sekarang kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke rating kedua, transformasi. Karena seperti yang kalian tahu, ini semua Transformers Robosen bisa auto transform semua, dan semuanya punya keunikannya masing-masing pas berubah. Makanya gue pengen lihat guys, di antara keempat ini mana yang paling keren transformasinya. Jadi abis ini gue bakal manggil mereka satu persatu dan gue bakal transform mereka bareng-bareng. Ini bakal epic banget sih. Bakal absolute cinema. Langsung aja kita panggil satu-satu. Hey Megatron. What's wrong? Hey Bumblebee. How's it going? Hey Optimus Prime. Greetings. Hey Grimlock. Yes, we go. Transform. Guys, gila gak sih? Itu baru yang namanya absolute cinema. Wow. Sebenarnya pas mereka berubah begini aja, gue udah bisa langsung nilai sih siapa yang paling keren sih. Tapi kita coba berubahin mereka satu kali lagi kali ya. Berubahin mereka kembali ke bentuk semulanya. Gue panggil dulu satu-satu. Hey Grimlock. Yes, we go. Hey Optimus Prime. Greetings. Hey Bumblebee. How's it going? Hey Megatron. What's wrong? Transform. Gila. Reporting to duty. I am Megatron, leader of the Decepticons. Almighty. Ini definisi inner child terpenuhi sih guys. Gila rasanya. Udah kayak nonton Transformers, tapi di depan mata gue ada beneran gitu loh Transformersnya. Dan dari sini pun gue udah bisa nilai siapa yang transformnya paling keren. Jujur aja, yang paling keren itu udah pasti Grimlock guys. Karena ini yang paling mahal juga secara harga sih. Dan gak cuma itu, emang si Grimlock ini kalau berubah dia tuh banyak sekali part-part kecil yang ikutan bergerak. Coba nih kita berubahin sekali lagi ya. Nih kita berubahin. Hey Grimlock, transform. Nih lihat nih. Lu harus lihat nanti di bagian kakinya.
bagian kakinya sini. Lihat tuh. It's extinction time. Ini udah next level dibanding yang lain sih. Dan yang lain pun sebenarnya nggak jelek, sama sekali nggak jelek. Semuanya keren-keren banget ya. Cuma beberapa emang simple banget aja. Tapi emang karena itu fungsi dan juga bentuknya, kayak misalnya Optimus Prime, dia emang simple karena emang bentuknya terkotak gitu aja guys. Kalau mau lebih advance mungkin kan bisa tambahin add-ons-nya, yang dimana dia punya trailernya juga. Nah itu baru lebih kompleks lagi. Cuma kalau dia berubah sendirian jadi Optimus Prime aja, ya udah dia sesimpel itu aja. Dan itu nggak buruk. Si Bumblebee pun juga sama, dia ini super simple sekali, tapi keren banget. Cuma karena emang secara bentuk nggak serumit Grimlock, makanya dia emang berubahnya kayak gitu aja. Dan itu udah perfect banget buat gue. Tapi kalau Megatron, dia ini bentuknya emang lebih kompleks lagi. Makanya pas berubah, dia juga cukup kompleks. Coba kita berubahin sekarang ya. Hey Megatron. What's wrong? Transform. Oke. Tuh, lihat. Gue bahkan juga suka banget ini. Logonya dia tuh bisa muter juga. I am Megatron, leader of the Decepticons. Dan dia emang gila banget sih, super keren. Jadi untuk semuanya kali ini gue nggak bisa ngasih rating ini jelek karena emang bentuknya ya sesimpel ini aja guys. Jadi buat gue ini semuanya rata 5 bintang semuanya. Tapi buat Grimlock gue kasih 1 tambahan bintang, jadi 6 bintang guys. Karena si Grimlock ini transformasinya bener-bener gila banget. Si Grimlock ini diklaim punya 85 microchips dan juga 34 high precision intelligent servos dan juga 6 axis IMU. Makanya transformasi udah next level banget sih. Kita coba lihat sekali lagi ya. Hey Grimlock, Yes, we go. transform. Nih, lihat nih. Lo harus lihat semuanya. Ini bentuknya bener-bener totally different ya, gila. I am Dynamite. Bisa ngomong lagi itu T-Rex-nya. Jadi makanya kali ini buat gue pemenangnya si Grimlock ini. Dan sekarang kita lanjut ke rating selanjutnya. Abis ini gue pengen bahas soal keluasan. Sekarang di pengetesan ketiga kita akan mencoba keluasan mereka. Caranya gimana? Gua sih idenya pengen nyobain action mereka yang sama persis, yaitu Mountaineering Run. Which is itu adalah salah satu olahraga yang biasa dilakukan manusia. Dan di sini ternyata bisa dilakukan sama Robosen guys. Yang dimana harusnya kan robot-robot ini dengan segala keterbatasan bentuknya harusnya nggak bisa, tapi mereka bisa nih, kayaknya nih beberapa nih. Jadi langsung aja kita coba bareng-bareng ya, kita bakal suruh mereka olahraga guys. 3, 2, 1, go! Udah cepet banget guys. Oke, bentar. Ini ada yang aneh nih guys. Ini ada yang aneh nih. Kita coba ulang si Megatron ya. Gua rasa ada yang error guys. Bentar ya. Coba play sekali lagi Sen. Ini kayak ada yang error nih. Apa? Wow. Kenapa dia maunya ngebut ya? Nih kan kalau misalnya si Optimus ya, dia kan sangat amat pelan ya guys, lihat nih. Sangat santai gitu loh, lihat nih. Sakit loh tangan gue. Ya kan, santai banget kan? Coba Megatron. Play lagi. Ini kayak mau buru-buru selesai anjir. Nih. Tuh. Dan jatuh. Oh, ini error nih, guys. Ada apa ini robot gue? Yang ini sih udah pasti nggak bisa ternyata ya. Karena dia emang badannya tuh terlalu gede. Makanya dia nggak bisa Mountaineering Run. Cuma yang ini harusnya bisa, tapi ini entah kenapa cepet banget, error atau gimana, gue nggak ngerti ya. Tapi ya udahlah, dari sini kita bisa kasih rating ya. Ini 5 bintang, ini 5 bintang, ini 3 bintang karena kecepatan, yang ini 1 bintang guys, karena dia nggak bisa Mountaineering Run. Jadi ternyata di action yang basic aja dia belum ada opsi buat kayak begitu, karena emang nggak bisa kayaknya. Jadi itu dia rating buat pose ekstrim dari Transformers ini. Sekarang kita lanjut ke rating selanjutnya. Sekarang kita masuk ke rating selanjutnya, itu rating desain dari masing-masing Transformers ini. Karena mereka ini semua udah keren-keren, tapi kita bisa lihat lebih detail lagi guys. Kira-kira udah semirip apa sama aslinya. Kita mulai dari Optimus Prime dulu ya. Ini Optimus Prime kalau disandingin sama kartunnya beneran yang zaman dulu, menurut gue udah cukup mirip. List-list dan juga aksen-aksennya kayak misalnya yang ada di bagian sini juga udah mirip banget sama di aslinya. Bahkan dimodernisasi ya. Harusnya kalau di kartun cuma warna
warna kuning doang, seinget gua. Terus juga logo Autobots yang ada di tangannya juga udah akurat banget sama di kartunnya. Beneran mirip kayak begini, bahkan sampai aksen di bawah sini, guys. Bahkan beberapa part di upgrade juga desainnya. Kayak misalnya jendela di dadanya, dia ada wipernya kayak begini. Ini tambahan nih, karena di kartunnya nggak ada. Mukanya pun juga cukup mirip, dan juga aksen-aksen di bagian tubuh lainnya dibikin dengan sangat bagus. Cuma minusnya buat gua, dia terlalu bidang aja sih ya. Dan ini pastinya udah disesuaikan banget karena dia bisa transformasi, makanya dia dibikin selebar ini nih. Padahal kalau di kartunya harusnya ya lebih humanoid lah. Cuma kalau ini terasa banget lebih lebar, tapi nggak begitu parah. Dan kalau jadi truk pun juga udah mirip banget sama aslinya. Gue suka banget juga ini lampunya bisa nyala begini, bahkan sampai ke lampu belakangnya juga bisa nyala kayak begitu, guys. Dan bahkan nih kalian bisa nemuin Easter eggs di dalam Optimus Prime ini. Ini keren banget. Di bagian samping sini kalau lu buka, lu bisa lihat musuh bebuyutannya Optimus Prime. Ada Megatron di sini. Dan kalau lu puter di sebelah kanannya itu ada muka sahabatnya, yaitu Bumblebee, guys. Buat gua ini kreatif karena ada Easter egg di dalamnya. Jadi buat gua Optimus Prime ini 5 bintang lah. Buat gua itu poin tambahan banget karena lu bisa masukin Easter egg di dalam sebuah mainan. Tapi kalau kita ngomongin desain, nggak cuma desain fisiknya doang, sound desainnya juga harus kita omongin. Karena si Optimus Prime ini keren banget. Dia itu pakai suara aslinya Peter Cullen, alias voice actor dari Optimus Prime yang OG. Nih kita coba panggil ya. Hey Optimus Prime. Greetings. Tuh, itu adalah suara Peter Cullen, guys. Keren banget gak sih? Sekarang kita ngomongin sahabatnya, yaitu Bumblebee, yang bentuknya banyak yang kritik karena dia terlalu gendut, guys. Dan gua setuju. Emang kalau jadi robot, dia ini nggak seproporsional itu karena emang dia ini kan lagi collab sama VW kan, alias Volkswagen. Sehingga desainnya dia itu menurut gua lebih fokus ke mobilnya sih ketimbang pas dia jadi robot kayak begini. Kenapa tidur sih? Nih, kalau disandingin sama di kartunnya, emang terlihat lebih gendut sih dia ya. Mungkin karena bagian ininya. Tapi ini gue ngelihatnya si Robosin udah mencoba sebaik mungkin buat ngasih penempatannya udah sesuai banget sama di kartunnya. Kayak misalnya nih di bagian sini, itu adalah bagian atas mobilnya. Terus bagian belakangnya ini ada ban serepnya dan dia ditaruh di belakang beneran walaupun agak turun ya. Dan bagian kakinya pun juga adalah bagian depan dari mobilnya. Ini penempatannya udah sesuai banget sih. Cuma emang proporsinya nggak sebagus itu karena dia lebih gendut aja kelihatannya. Tapi kalau dia jadi mobil, ini beda cerita. Hey Bumblebee, How's it going? transform. Oke. Kalau dia jadi mobil, Bumblebee reporting for duty. ini bener-bener perfect banget sih menurut gue. Udah nggak ada celah. Ini mobilnya bener-bener proporsional banget. Lihat tuh bagus banget desainnya. Tapi karena sekali lagi dia beneran collab sama Volkswagen, jadi ada licensing dari Volkswagen, sehingga harus menjaga desain asli dari Volkswagennya. Dan menurut gue dia berhasil banget sih. Dan suaranya pun juga ambil suara asli dari voice actornya, yaitu Dan Gilvezan. Hey Bumblebee. How's it going? Nah itu dia suaranya, guys. Gokil banget sih. Gue suka banget kalau misalnya suara OG-nya beneran dimasukin ke mainannya. Buat gue Bumblebee ini ya 4 bintang lah. Ketolong sama mobilnya, walaupun waktu jadi robot dia agak gendut aja. Makanya diet apa diet. Sekarang kita lanjut ke primadona selanjutnya, yaitu Grimlock yang lebih bogel daripada aslinya ya. Karena kalau tahu dia ini pernah ada scene salaman sama Optimus Prime dan dia aja bahkan lebih tinggi dari Optimus Prime. Sedangkan kalau Robosen dia lebih pendek daripada Optimus Prime. Sedih banget sih. Tapi secara desain dan juga penempatan ini udah akurat banget. Sumpah ini akurat banget. Lu bisa lihat tangannya tuh kayak ada cakar T-Rex-nya gitu di sini ya. Dan di sini beneran ada, guys. Bukan cakar T-Rex sih, lebih ke kaki T-Rex-nya ya. Terus bagian dada T-Rex-nya juga ada di belakang dan ini juga sama persis penempatannya di sini. Jadi ini perfect banget sih. Bahkan bagian kakinya pun juga begini bentuknya. Ada warna-warnanya juga sama persis kayak Robosen punya kayak begini. List-list dan juga aksen-aksennya bener-bener sama, guys. Gokil. Overall dari semuanya udah nangkep banget Grimlock yang OG, mulai dari penempatan organ-organ tubuhnya, warna-warnanya, bahkan sampai sempak merahnya pun juga dibikin sama persis, guys. Dan pas jadi T-Rex pun dia ini bahkan lebih bagus daripada yang ada di kartunnya. Hey Grimlock. Yes, we go. Transform. Oke. Gua ngeri jatuh, guys. Oh my god. I am Dynamite. Ini lebih keren daripada di kartunnya. Lu bisa lihat sendiri, ini perbandingan yang di kartun sama aslinya, guys. Buat gua ini jauh lebih keren sih. Dari warnanya, dari aksen-aksennya, udah dimodernisasi banget. Dan buat suaranya pun juga pakai suara asli dari voice actornya, yaitu Greg Berger. Hey Grimlock. Yes, we go.
cheeseburger 1. Buat skornya gue kasih 4 bintang, cuma minus di kurang tinggi aja sih. Karena harusnya ini lebih tinggi daripada Optimus Prime, guys. Dan terakhir, ini ada villainnya, yaitu Megatron, yang nggak suka dipegang. Ya, kalau dipegang bakal marah, guys. Tapi jujur ya, ini Megatron gue bener-bener suka banget desainnya. Walaupun ini nggak bener-bener mirip secara warna sama yang G1. Karena yang G1 itu lebih abu-abu muda, sedangkan ini tuh kayak lebih abu-abu tua atau silver tua begini. Tapi buat gue ini lebih bagus sih, karena emang si Robosen ini nggak ngambil 100% dari G1 punya. Tapi dia ngambil beberapa referensi sehingga menjadi satu robot kayak begini. Karena asal kalian tahu ya, kalau di G1 itu Megatron kalau berubah bukan jadi tank, tapi jadi pistol. Tapi kita bisa lihat, guys, secara desain ini udah ngambil beberapa referensi dari yang G1 punya. Kayak misalnya bagian tengahnya nih, bagian torsonya udah mirip banget sama yang G1. Mulai dari logonya sampai lampu-lampu indikatornya dia pun juga udah mirip. Terus juga yang G1 itu dia tuh punya meriam atau senapan gitu di bagian tangannya. Di sini juga ada, cuma ini kayak kebalik gitu ya. Jadi beberapa udah mirip dan ngambil referensi dari sini. Tapi sisanya cukup beda sih. Kayak misalnya di bagian belakangnya, ini tuh harusnya nggak ada roda tanknya seperti ini. Kalau di G1 itu seingat gue kayak ada senapannya gitu, guys. Tapi kalau ini dia dibikin kayak begini, dan ini mirip sama yang Transformer Siege. Jadi mungkin referensinya diambil dari situ juga, karena emang dia berubahnya jadi tank, bukan jadi pistol. Secara sound design juga sama yang lain, dia ngambil suara dari voice actornya langsung, yaitu Frank Welker. Jadi suaranya bener-bener bagus banget, guys. Hey Megatron. What's wrong? Happy birthday. I am the leader of the Decepticons, Megatron. If you are willing to join the Decepticons, Ya, kurang lebih kayak begitulah. happy birthday. Happy birthday to you. If not, I can only treat you to eat my cannon barrel. Ya, kurang lebih kayak begitulah, guys. Pas jadi tank pun ini juga proporsinya udah cakep banget kalau lu sandingin sama referensi yang gue temuin di internet ya. Ini udah mirip banget sih, guys. Bagus banget loh menurut gue. Jadi buat Megatron, walaupun dia nggak semirip itu sama G1, karena emang Robosen di semua robotnya ya, nggak cuma dia doang. Robosen tuh ngambil dari beberapa referensi, nggak cuma dari kartun G1-nya doang. Buat gue dia yang paling apik secara desain sih. Jadi robot pun juga tinggi banget, guys. Jadi buat gue Megatron ini gue kasih 5 bintang. Jadi itu dia semua rating buat desain Robosen dari pengamatan gue. Dan sekarang kita masuk ke rating terakhir, yaitu rating aksesoris. Oke, sekarang kita masuk ke aksesoris tiap Robosen ini. Karena menurut gue aksesoris adalah salah satu nilai tambah kalau kita beli mainan. Kayak lebih lengkap aja gitu. Dan gue bakal bahas satu persatu mulai dari Optimus Prime dulu, tapi gue nggak bakal bahas aksesoris yang wajib ada kayak chargeran ya. Jadi ini kayak senjata dan juga aksesoris lainnya yang sunnah lah. Dan langsung aja guys, kita bahas dari Optimus Prime dulu, yang isinya kira-kira seperti ini penampakannya. Kalau si Optimus Prime ini sesuai dengan kebutuhannya aja sih. Robosen di sini nyediain 2 senjatanya dia, ada Energon X dan juga Ion Blaster. Kita juga dapat stiker Autobots di sini dan juga dapat aksesoris knalpot yang bisa kita tempelin di Optimus Prime-nya. Jadi buat gua aksesoris Optimus Prime ini 3 bintang sih. Karena lu tunggu aja teman-teman yang lain masih lebih lengkap lagi. Dan sekarang kita masuk ke Megatron, yang dimana dia ini boxnya lebih besar seperti ini guys. Oke, dan kita lihat aja isinya ada apa aja ya. 1, 2, dan juga 3. Oke. Kita buka lagi dalamnya dan ini dia. Gila nggak? Ini baru nih namanya aksesoris nih. Karena si Megatron ini bener-bener lengkap banget guys. Mulai dari Energon Mace-nya yang keren banget, beneran ada rantainya, dan juga ini harmless ya, karena dia tuh dari karet gitu guys, walaupun kelihatan tajam-tajam. Terus juga kita mendapatkan Energon Sword-nya Megatron di sini yang sebenarnya bisa nyala, cuma punya gua udah habis baterainya nih ya. Tapi seenggaknya lu tau lah kalau ini kita dapat pedang dan juga bisa nyala. Dan next-nya ini keren banget karena kita mendapatkan pelurunya yang bisa kita tembakin beneran dari Megatron. Jadi nih ya, lu bisa masukin beneran kayak begini. Nah, dan lu beneran bisa nembakin guys. Hey Megatron, What's wrong? open fire. Itu baru keren guys. Itu baru aksesoris yang fungsional. Minusnya cuma satu aja sih. Koinnya doang nggak ada, tapi harusnya dapat ya. Dan koinnya juga cukup keren. Cuma sayang banget guys, gua nggak dapet ya. Lu tau lah kenapa. Jadi buat gua ini udah lengkap banget. Gua kasih 5 bintang buat si Megatron ini. Lanjut lagi sekarang ke Bumblebee dan kita lihat aksesorisnya apa aja. Ntar gue buka dulu 1, 2, 3. Iya, benar sekali. Aksesorisnya tidak ada. Ya ada sih, tapi cuma 1 doang. Di balik sini kita mendapatkan
ini guys, senjatanya Bumblebee yang basic banget dan cuma sebiji doang nih. Biji gua aja 2 gitu loh. Dan selain ini tentunya kita mendapatkan koin collectible-nya guys, yang warnanya cukup bagus sih ya. Jadi Bumblebee ini keren banget, dia mendapatkan koin berwarna emas seperti ini, yang dibalik ada logo Autobots-nya. Dan ya udah, aksesorisnya bener-bener cuma 2 itu doang. Sisanya chargeran yang udah wajib ada di mainan Robosen. Gue tuh sebenarnya expect ya, walaupun cuma 1, seenggaknya bisa nyala kayak gitu ya. Cuma ini enggak guys, bener-bener nggak bisa nyala dan juga cuma 1 warna aja nih begini nih. Jadi itu dia aksesoris dari Bumblebee, makanya gue kasih rating dia 2 bintang sih guys. Stiker aja nggak dapet loh dia. Dan terakhir kita punya Grimlock guys, yang boxnya super duper gede. Lu harus lihat sendiri boxnya segede apa. Ini dia boxnya Grimlock guys. Muka gua aja sampai nggak ada tuh. Dan ini kalau dibuka juga keren banget karena bakal ada suaranya juga. Jadi kita bakal denger suaranya juga. 1, 2, 3. Dan di dalamnya lu bisa lihat berbagai macam aksesoris yang kita dapatkan buat Grimlock ini guys. Mulai dari mahkotanya dia yang beneran bisa dipakai di kepala Grimlocknya, dan ini warnanya bagus banget. Kedua, kita mendapatkan pedangnya dia dan ini bisa nyala guys, cuma udah tipis-tipis ya nyalanya ya karena udah lama juga sih. Dan juga kita mendapatkan senjatanya dia yang lain seperti ini guys. Dan terakhir di sini kita mendapatkan koinnya dia yang kayak begini penampakannya. Jadi di sini ada muka Grimlocknya dan di balik ada logo Autobots guys. Jadi buat gua si Grimlock ini secara aksesoris dia 4 bintang. Karena seenggaknya dia lebih banyak daripada Optimus Prime. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Kira-kira dari beberapa tes yang udah kita lakukan, berapa bintang yang mereka dapatkan? Siap-siap ya, gua bakal bacain dan ini lumayan mengejutkan. Di peringkat paling bawah ada Bumblebee dengan 17 bintang. Di peringkat ketiga ada Grimlock dengan 20 bintang. Di peringkat kedua ada Megatron dengan 21 bintang. Dan yang mengejutkan adalah di peringkat pertama ada Optimus Prime dengan 22 bintang. Jujur aja gue agak kaget sih. Gue kira bakal Megatron yang pertama karena dulu gue pernah ngerating juga. Tapi ternyata setelah diteliti lagi, di sini Megatron kehilangan poin pada saat dia lagi pose-pose tadi. Yang dimana posenya error gitu, kayak kecepetan gitu, dan itu harusnya nggak begitu. Harusnya di normal-normal aja dan bisa pose kayak Optimus Prime juga. Jadi di sini gue balikin kayaknya bintangnya si Megatron. Gue bakal kasih dia bintang yang sama Optimus Prime, yaitu 22 bintang karena dia keren banget guys. Dan rating yang gue bikin ini tentunya nggak valid ya. Ini cuma buat have fun doang. Karena rating-rating ini gue bikin seolah-olah kita lagi main game gitu loh. Kan biasanya kalau game kan ada yang speednya berapa, ada yang agility-nya berapa, ada yang strength-nya berapa. Nah ini gue bikin berangkat dari ide tersebut. Jadi ini bukan penilaian yang valid sih. Sekali lagi ya, ini buat have fun doang. Dan penilaian kita bisa aja beda. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, menurut gue masuk akal juga sih kenapa si Optimus Prime ini bisa dapat skor tinggi. Karena dia ini untuk ukuran Robosen pertama yang Transformers, ini tuh lengkap banget loh. Aksesorisnya lengkap, desainnya bagus, dia juga luwes banget, cepet juga speednya. Bahkan ini belum gue tunjukin yang paling luwes gerakannya. Dia itu sebenarnya bisa handstand guys. Tuh kan, dipuji langsung seneng dia. Dan ini juga jadi faktor ya, harganya tuh 15 juta waktu gua beli dulu, dan itu pun harga reseller. Harusnya dulu harga lebih murah lagi kalau gua beli langsung di Robosen. Dan jadi masuk akal juga kalau kita ngelihat harganya, kenapa Bumblebee yang paling rendah bintangnya, karena dia ini mahal banget guys Bumblebee. Harga ready stocknya aja dia 21 jutaan, tapi aksesorisnya memble banget. Sedangkan si Optimus Prime ini dengan harga 15 juta waktu gua beli dia, ini udah cukup lengkap banget sih secara fitur dan juga lain-lain. Jadi sekali lagi buat gua rankingnya itu 2 teratas Optimus Prime dan juga Megatron. Dilanjutin dengan Grimlock dan juga Bumblebee. Sekali lagi ini have fun doang. Buat kalian berapa rankingnya buat mereka semua? Silahkan komen di bawah. Dan kalau pendapat kita berbeda, ya nggak apa-apa juga. Karena ini buat seneng-seneng doang bikin. Jadi udah paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Made Rinaldi dan semoga kalian betah di selalu gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Hey Made Rinaldi, transform. Jadi ada tanpa banyak cincong lagi, langsung aja kita masuk ke pengetesan. 3, 2, 1, let's go. Bareng dong, bareng dong.